maksudnya mana? Itu aku dengerin lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, Kabupaten Lahat, khususnya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, melakukan program DMM atau kita kenal dengan Dukcapil Menyapa Masyarakat. Dalam program ini yang banyak hal yang ingin kami sampaikan atau kami beritahukan kepada masyarakat Kabupaten Lahat, khususnya seputaran dokumen kependudukan dan catatan sipil. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang percepatan administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati dan Permendagri Nomor 20, kami ulangi, dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendagri tahun 2020 dan 2024. Bapak Ibu hormati, bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memproduksi atau menghasilkan beberapa dokumen, antara lain kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Kemudian yang kedua adalah kartu identitas anak atau KIA. Yang ketiga, kartu keluarga atau KK. Kemudian dan dokumen lainnya seperti akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian, akte, kami ulangi, kartu keluarga atau KK, KK orang asing atau tinggal tetap, surat keterangan pindah datang, biodata penduduk WNI, biodata penduduk orang asing, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengakuan anak, akte pengesahan anak, akte kematian, akte kelahiran, surat keterangan tempat tinggal atau SKTT, surat keterangan lahir mati bagi WNI, surat keterangan lahir mati bagi orang asing. Bapak Ibu yang kami hormati, kami Dinas Dukcapil pada kesempatan ini memberikan juga kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Lahat, khususnya yang ada di seputaran yang terjangkau dengan siaran kami ini, apabila ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan dokumen kependudukan dan catatan sipil, maka kami berikan kesempatan untuk dapat menanyakan melalui running tag yang ada di layar monitor. Bapak Ibu hormati, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan dokumen kependudukan beserta proses dan mekanisme pembuatannya, khususnya yang ada di kantor Dinas Kecatatan Sipil Kabupaten Lahat. Yang pertama, mungkin kami langsungkan
kartu keluarga, ya. Kartu keluarga adalah kartu yang dibutuhkan oleh keluarga yang berisi daftar daripada anggota keluarga dan kepala keluarga. Kartu keluarga ini dapat dibuat di Dinas Dukcapil Kabupaten Lahad dengan persyaratan sebagai berikut. Bagi pembuatan yang baru atau entry data, 1. Membuat surat permohonan kartu keluarga penduduk, POM-nya 115. 2. Formulir biodata penduduk, POM-nya 101. 3. Surat keterangan kelahiran, POM-nya 202. 5. Fotokopi buku nikah atau SPTJM bagi mereka yang nikah siri. SPTJM adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Surat ini harus diketahui oleh kepala desa di mana saudara berada. Kemudian yang keenam adalah fotokopi ijazah terakhir jika ada. Bapak Ibu hormati, ada juga bagi penduduk baru atau yang baru datang ke Kabupaten Lahad. Untuk pembuatan KK bagi mereka yang baru datang ke Kabupaten Lahad atau baru pindah dari daerah lain, diperlukan persyaratan sebagai berikut. 1. Surat permohonan kartu keluarga penduduk. 2. Surat pindah atau datang ke kabupaten dan dari Kabupaten Lahad. Kami ulangi, surat pindah datang bagi yang mereka yang berasal dari luar Kabupaten Lahad. 3. Fotokopi surat nikah atau SPTJM bagi mereka yang nikah tidak resmi atau kita kenal dengan nikah siri. 4. Fotokopi kartu tanda penduduk. Bagi mereka yang ingin membuat KK yang selama ini masih bergabung dengan orang tuanya dan ingin memisahkan diri dari orang tuanya, juga diperlukan syaratan sebagai berikut. Biasanya mereka yang memisahkan diri adalah karena menikah, karena pindah alamat, karena bagi mereka yang melakukan perubahan data atau memisahkan diri dari kakak induknya atau kakak orang tuanya, maka diperlukan persyaratan sebagai berikut. Surat permohonan kartu keluarga asli di mana orang tuanya selama ini, kami ulangi, kartu keluarga asli di mana si pemohon menjadi anggota keluarga atau di mana si pemohon menjadi anggota keluarga. Kemudian buku nikah bagi yang nikah atau SPTJM bagi yang mereka yang nikah siri atau nikah tidak resmi. Surat pindah bagi yang mereka
pindah, perubahan datanya melalui pindah, baik itu pindahnya datang maupun pindah keluar daerah. Kemudian fotokopi KTP yang lama. Kemudian syarat-syarat pembuatan perubahan kartu keluarga atau menambahkan anggota keluarga bagi mereka yang baru lahir. Kami ulangi, syarat-syarat pembuatan perubahan kartu keluarga atau kita kenalkan perubahan data atau perubahan KK diakibatkan karena penambahan anggota keluarga seperti kelahiran. 1. Surat permohonan perubahan kartu keluarga. 2. Kartu keluarga yang asli di mana selama ini mereka terdaftar. Fotokopi buku nikah atau SPTJM, fotokopi surat keterangan lahir dari bidan, dokter, atau kepala desa. Kami ulangi, fotokopi surat keterangan kelahiran anak dari bidan, dari dokter, atau kepala desa. Fotokopi KTP yang lama. Selanjutnya, 5. Syarat-syarat pembuatan perubahan kartu keluarga. Antara lain, menambah anggota keluarga yang datang, termasuk yang numpang KK. Karena penduduk yang datang belum tentu mempunyai kakak tersendiri atau orang tua sendiri, sehingga diperlukan numpang ke tempat orang lain atau numpang ke dalam kartu keluarga orang lain. Persyaratannya antara lain surat permohonan perubahan KK. Surat permohonan ini nanti diberikan meterai. Ya, baik. Surat permohonan nanti diberikan meterai, ditandatangani di atas meterai. Kemudian kartu keluarga yang asli, di mana yang bersangkutan akan tinggal, atau tempat penumpang KK. Fotokopi surat nikah, kami ulangi, surat pindah kedatangan, ya, bagi yang mereka menumpang, atau surat pindah antar desa, kelurahan, kecamatan. Ya, kami ulangi. Bapak Ibu kami, ya, pada kesempatan ini sambil kami memberikan atau memberitahukan terkait hal-hal dokumen yang dibuat di dalam di Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat. Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, sekali lagi kami sampaikan untuk menulis di running text sehingga nantinya bisa kami tanggapi. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan kurang pas. Bapak Ibu yang kami hormati, masyarakat Kabupaten Lahat yang berbahagia, selanjutnya kami sampaikan syarat-syarat pembuatan perubahan KK diakibatkan perubahan nama, perubahan jenis kelamin, agama, alamat, dan pendidikan, tempat tanggal lahir, golongan darah, dan pekerjaan. Jadi perubahan KK
dikarenakan hal-hal tersebut yang kami sebutkan tadi adalah dengan persyaratan sebagai berikut. Surat permohonan perubahan kartu keluarga. Surat permohonan ini dapat dibuat kemudian ditandatangani bermeterai. Kartu keluarga yang asli. 3, selanjutnya 3 surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan. Data-data pendukung mengacu pada Permendagri 74 tahun 2015. Kami sampaikan juga bahwasanya data-data pendukung yang kami maksudkan sesuai dengan Permendagri nomor 74 tahun 2015 yang berkaitan dengan perubahan data yang Bapak Ibu mohonkan. Terima kasih, Pak. Kemudian kami sampaikan juga syarat-syarat pembuatan perubahan KK karena perceraian dan sudah memiliki anak. Ini sering terjadi di masyarakat. Kami ulangi, syarat-syarat pembuatan perubahan kartu keluarga atau KK karena perceraian dan mereka sudah memiliki anak. Syaratannya antara lain 1. Surat permohonan perubahan KK. 2. KK yang asli atau fotokopi apabila KK yang bersangkutan, kami ulangi, fotokopi kartu keluarga yang bersangkutan. 3. Fotokopi surat cerai dari pengadilan agama bila menikah di KUA atau surat cerai secara adat bila nikah secara adat atau nikah di bawah tangan. 4. Fotokopi KTP. 5. Surat hak asuh anak bila anak ikut ayah yang anak berusia 12 tahun ke bawah. Jadi apabila mereka anaknya sudah masih berusia 12 tahun ke bawah atau 0 sampai 12 tahun harus mempunyai surat hak asuh anak. Kalau itu ada ya. Itu dikeluarkan kan? Yang mengeluarkannya? Hak asuh anak dari siapa? Dari kita. Oh, yang dibuat. Pernyataan. Selanjutnya surat pernyataan dari anak ingin ikut ayah atau ikut ibu bagi anak yang berumur 13 tahun ke atas. Artinya kalau anaknya sudah berumur lebih dari 12 tahun, mereka bebas memilih ya, apakah ikut ayah ataukah ikut ibu dengan surat pernyataan. Selanjutnya kami sampaikan syarat-syarat pembuatan perubahan KK karena meninggal atau karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia. 1. Surat permohonan perubahan KK. 2. Membawa KK yang asli. 3. Fotokopi akte kematian atau surat keterangan kematian dari catatan sipil. 4. Fotokopi KTP. Kami ulangi, syarat-syarat pembuatan KK apabila
ada anggota keluarga yang meninggal dunia. 1. Surat permohonan perubahan KK. 2. Membawa KK yang asli. 3. Fotokopi akte kematian atau surat keterangan kematian dari catatan sipil. 4. Fotokopi KTP. Bapak Ibu kami hormati masyarakat Kabupaten Lahat, selanjutnya juga kami sampaikan atau kami beritahukan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat juga mengeluarkan dokumen-dokumen seperti akte perceraian, akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian non-muslim, ya. Bagaimana kami sampaikan tadi. Untuk pembuatan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan persyaratan atau harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk akte kelahiran, persyaratannya antara lain: 1. Surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran. Maksudnya penolong kelahiran adalah bidan, dokter, kades atau kades. Ya. Kemudian fotokopi surat nikah orang tuanya. 3. Fotokopi kartu keluarga orang tuanya. Fotokopi, yang bilangi 4. Fotokopi KTP kedua orang tuanya. Itu untuk pembuatan akte kelahiran. Untuk pembuatan akte perkawinan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Surat pemberkatan perkawinan dari gereja atau vihara atau pura dan lain-lain. Kami ulangi, surat pemberkatan perkawinan dari gereja atau vihara atau pura dan lain-lain. 2. Akte kelahiran calon pengantin. 3. Fotokopi kami ulangi, fotokopi kartu keluarga calon pengantin. 4. Fotokopi calon, kami ulangi, fotokopi KTP calon pengantin. 5. Foto gandeng warna fotokopi, ulangi, foto gandeng berwarna, boleh biru atau merah backgroundnya, dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Kami ulangi, foto gandeng berwarna, ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, backgroundnya bisa biru atau merah. Selanjutnya 6. NA dari kelurahan atau kepala desa. 7. Izin komandan bagi mereka anggota TNI atau Polri.
Selanjutnya, bagi yang ingin atau yang akan membuat akte perceraian di Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat diperlukan persyaratan sebagai berikut. 1. Penetapan Pengadilan Negeri tentang telah terjadinya perceraian. Kami ulangi, penetapan Pengadilan Negeri tentang telah terjadinya perceraian. 2. Akte perkawinan. 3. Fotokopi KK. 4. Fotokopi KTP. Ya, ini pertanyaannya sudah masuk. Bapak Ibu kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati, Dukcapil juga mengeluarkan dokumen akte kematian. Bagi Bapak Ibu atau masyarakat Kabupaten Lahat yang akan membuat akte kematian dikarenakan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, diperlukan persyaratan sebagai berikut. 1. Surat keterangan dari lurah atau kades. Kami ulangi, surat keterangan kematian dari lurah atau kades. Surat keterangan ahli waris dari lurah atau kades. Yang ketiga, surat keterangan kematian dari dokter. Surat keterangan kematian dari dokter atau paramedis yang dikarenakan akibat kecelakaan. Selanjutnya, fotokopi KK. Selanjutnya, fotokopi KTP pelapor atau yang mengalami musibah. Selanjutnya, 5. Surat keterangan ahli waris. Kami ulangi, bagi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Lahat yang akan membuat dokumen akte kematian diperlukan persyaratan sebagai berikut. 1. Surat keterangan kematian dari lurah atau kepala desa yang bersangkutan. 2. Surat keterangan dari dokter atau paramedis bagi mereka yang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan. 3. Surat keterangan ahli waris dari lurah atau kepala desa. 4. Fotokopi kartu keluarga. 5. Fotokopi kartu tanda penduduk bagi pelapor atau yang terkena musibah atau yang meninggal dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat juga menghasilkan dokumen atau membuat dokumen bagi anak-anak yang berusia dari 0 tahun sampai 17 tahun. Sesuai dengan Permendagri nomor 2 tahun 2016, pemerintah telah menginstruksikan agar anak-anak di Indonesia, khususnya kami ulangi, agar anak-anak di Republik Indonesia umumnya, khususnya Kabupaten Lahat, bagi mereka yang berusia 0 atau
0 sampai dengan 17 tahun atau kurang dari 17 tahun untuk dapat atau wajib memiliki kartu identitas anak. Gunanya apa? Untuk menjamin hak dan perlindungan terhadap anak. Untuk pembuatan kartu identitas anak ini diperlukan fotokopi kartu keluarga orang tuanya, fotokopi akte kelahiran, 3 pas foto 3x4 berwarna bagi anak yang berusia di atas 5 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, masyarakat kami Kabupaten Lahat yang saya cintai, perlu juga kami sampaikan bahwasanya Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat khususnya dan seluruh dinas kependudukan dan catatan sipil di Indonesia saat ini untuk dokumen kependudukan sudah menggunakan sudah tidak lagi menggunakan dokumen yang seperti biasanya dan sudah diganti dengan menggunakan kertas HPS 80 gram yang banyak, ukurannya A4 warna putih. Ini mengacu kepada Permendagri nomor 109 tahun 2019. Bapak Ibu kami hormati, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Lahat. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir apabila dokumen yang Bapak Ibu urus di Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat tidak lagi menggunakan kertas security atau kertas berwarna seperti selama ini. Sejak dikeluarkannya Permendagri 109 tahun 2019, efektifnya mulai bulan Juli 2020, seluruh dokumen kependudukan kecuali kartu tanda penduduk dan kartu identitas anak semuanya sudah menggunakan kertas HPS 80 gram dengan ukuran A4 berwarna putih. Bapak Ibu kami hormati, bagi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Lahat yang saya hormati, saya sampaikan proses dan mekanisme pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP. Kami ulangi, saya sampaikan atau saya beritahukan proses dan mekanisme pengajuan pembuatan kartu tanda penduduk. 1. Bagi mereka yang belum pernah merekam, atau kita kenal dengan perekaman baru. Yang pertama adalah sudah melakukan perekaman. 2. Dengan membawa fotokopi kartu keluarga. Kami ulangi, bagi mereka yang belum merekam atau perekaman baru, melakukan rekaman di Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat dengan membawa fotokopi kartu keluarga. Selanjutnya, bagi mereka yang kehilangan atau KTP-nya hilang, 1. Membawa fotokopi kartu keluarga. 2. Membuat atau menyertakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
Kami ulangi, bagi mereka yang hilang atau kehilangan KTP, satu, dengan membawa fotokopi kartu keluarga, dua, menyertakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Selanjutnya, tiga, bagi mereka yang KTP-nya rusak, dapat diperbaharui di Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat dengan menyertakan KTP lamanya yang rusak atau cacat, dua, dengan menyertakan kartu, atau kami ulangi, dengan menyertakan fotokopi kartu keluarga. 4. KTP pengajuan perubahan elemen KTP. 1. Membawa KTP yang lama. 2. Membawa fotokopi kartu keluarga yang lama. Kami ulangi, bagi mereka yang ingin mengajukan pembuatan KTP karena perubahan elemen, 1. Membawa KTP elektroniknya yang lama. 2. Membawa fotokopi KK yang sudah melakukan perubahan atau perubahan yang terakhir, atau juga fotokopi KK yang terakhir. Selanjutnya, 5. Pengajuan pembuatan KTP bagi mereka yang baru datang di Kabupaten Lahat. Diperlukan persyaratan sebagai berikut. KTP dari daerah asal. Kami ulangi, KTP dari daerah asal. Kemudian fotokopi KK yang sudah domisili di Lahat kalau numpang, maksudnya itu ya. Sudah datang, sudah. Kami ulangi kok dia nih, kalau KTP datang ini kan KTP-nya kan ditahan di sana waktu dia. Tidak. Oh itu ngambil, bukan di tempat asli. Tidak. Oh, oke. Kami ulangi, pengajuan pembuatan kartu tanda penduduk dikarenakan kedatangan atau baru pindah ke daerah Kabupaten Lahat. Diperlukan KTP asli yang lama, fotokopi KK bagi mereka yang berdomisili di Lahat. Jawab pertanyaan. Ya. Bapak Ibu kami hormati, Bapak Ibu kami hormati, tadi sudah kami sampaikan beberapa dokumen yang dihasilkan di Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat, semuanya melalui proses pengajuan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bapak Ibu kami hormati, masyarakat Kabupaten Lahat yang saya hormati dan saya cintai, berdasarkan running tag yang ada pada kami, ada 4 pertanyaan yang masuk. Mungkin kami mencoba menjawab sesuai dengan waktu yang ada pada kami. Pertanyaan yang pertama Dari KMS Budiman. dari Bapak Kemas Budiman terkait dengan ganti foto KTP. Bapak Ibu kami hormati, hal ini seperti yang ditanya kami yakin pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan oleh Bapak Kemas Budiman. Ini juga mewakili Bapak Ibu yang sebelum sempat bertanya dengan pertanyaan yang sama.
dapat kami berikan jawaban sebagai berikut. Kami ulangi, apakah bisa ganti foto yang ada di KTPL? Jawaban kami, berdasarkan Permendagri nomor 74 tahun 2015 pasal 13, apabila penduduk mengalami perubahan fisik secara permanen atau adanya kerusakan fisik, KTPL dilakukan dengan cara: 1. Mengajukan permohonan perubahan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Lahad. 2. Pencatatan dilakukan petugas pada aplikasi Dukcapil. Pencatatan dilakukan petugas pada aplikasi Dukcapil. 3. Perubahan elemen data pas foto pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTPL yang baru. Dapat kami jelaskan juga secara singkat bahwasanya pada dasarnya penggantian foto pada KTPL tidak atau belum dapat dibenarkan sepanjang tidak terjadi perubahan fisik secara permanen. Kami ulangi, perubahan foto pada KTPL pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan kecuali apabila Bapak Ibu mengalami perubahan fisik secara permanen. Mungkin dapat kami contohkan, misalnya kehilangan mata. Dapat kami contohkan misalnya secara permanen ini adalah kehilangan mata atau cacat fisik yang permanen. Bisa juga sebelumnya dia belum pakai jilbab, sekarang sudah berhijab. Bisa juga sesuai hasil rakam nasional. Oh iya. Bapak Ibu hormati, kami ulangi, saya yakin ini banyak pertanyaan yang sama yang ingin Bapak Ibu sampaikan, mungkin saja terwakili oleh Saudara Mas Budiman. Penggantian foto di dalam KTPL berdasarkan Permendagri nomor 74 tahun 2015 hanya bagi mereka, kami ulangi, hanya bagi mereka yang mengalami perubahan fisik secara permanen atau karena kerusakan fisik. Selanjutnya, Surat PJMI jadi sama surat penjabatan. selanjutnya kami ulangi, ada pertanyaan dari Liswita Liswika terkait dengan pindah dari Pali ke Kabupaten Lahad. Mungkin untuk lebih jelasnya, untuk menyampaikan ini kami serahkan kepada Kasih Pindah Datang Bidang Kependudukan, kami ulangi, Kasih Pindah Datang Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kabupaten Lahad. Kepada Ibu Emi kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudari Liswita. Pertanyaannya, syarat pindah dari Pali ke Kabupaten Lahad apa saja? Sangat mudah, mintakan surat pindah dari Dinas Dukcapil Kabupaten Pali. Jika dengan kondisi saat ini sedang COVID, tidak bisa
ke Dukcapil Kabupaten Pali, bisa kita bantu dari Dukcapil Lahat dengan cara pindah antar dinas. Silakan hubungi kami Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat, bidang pindah datang. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari saudara Mas Budiman. Pindah online data ganda tapi tidak ada KK dan KTP asli, apakah bisa dibantu? Bisa, insya Allah bisa kami bantu. Di sini kan hanya menanyakan tidak ada KTP dan KK asli, artinya ada fotokopi ya Pak. Bisa kami bantu dengan catatan mengetahui data gandanya itu ada di kabupaten mana, nanti bisa kita bantu pindahnya melalui online antar dinas Dukcapil. Silakan hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat, bagian pindah datang. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Syiali Samsi. Yang ditanyakan adalah apakah syarat-syarat untuk penambahan anggota keluarga atau anak ke dalam kartu keluarga. Dapat kami jelaskan bahwasanya penambahan anggota ke dalam KK diperlukan persyaratan sebagai berikut. Kartu keluarga yang asli, surat keterangan kelahiran dari dokter, bidan atau kepala desa, KTP, fotokopi ATP yang bersangkutan, maksud kami kepala keluarga, pemohon, kemudian fotokopi buku nikah atau surat, kami ulangi, fotokopi buku nikah atau SPTJM bagi mereka yang nikah siri. Kami ulangi kepada saudara Syiali Samsi, untuk penambahan anggota keluarga karena mendapatkan anak untuk masuk ke dalam kartu keluarga diperlukan persyaratan sebagai berikut. Surat permohonan perubahan kartu keluarga, 2. KK yang asli, 3. Fotokopi surat nikah atau SPTJM bagi mereka yang nikah siri, 4. Surat keterangan kelahiran dari bidan, dokter atau kepala desa, 5. Fotokopi kartu tanda penduduk atau fotokopi KTP. Bapak Ibu hormati, masih ada pertanyaan juga dari saudara Edwin Christian. Nik akte kelahiran, nik dan akte kelahiran kakaknya berbeda. Ya, untuk itu kami serahkan kepada administrator database Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat. Kami kepada saudara Deki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan dari saudara Edwin Christian, ini kalau kita lihat, kita baca dulu situasi dari NIK ini Pak. Kalau seandainya NIK ini sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah memiliki KTP elektronik, maka NIK tersebut sudah kita bakukan atau menjadi NIK tunggal, sehingga akta kelahiran harus dirubah sesuai dengan NIK yang KTP elektronik. Tetapi apabila yang bersangkutan masih di bawah umur atau belum memiliki KTP elektronik, maka kartu keluarga harus disesuaikan dengan akta kelahirannya. Itu saja saya rasa jawabannya. Terima kasih dari Pak Edwin Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Lahat yang saya hormati, tadi beberapa sudah kami jelaskan. Mungkin saja Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang sama. Silakan disimak apa yang kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, dapat ditanyakan langsung kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat pada jam kerja. Bapak Ibu kami hormati, khususnya masyarakat Kabupaten Lahat, bahwasanya kami ulangi, dapat kami sampaikan atau dapat kami beritahukan bahwasanya saat ini belangko KTPL di Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat tersedia cukup banyak. Apabila Bapak Ibu masih ada yang memegang surat keterangan atau suket, segera diganti atau ditukar dengan KTPL untuk segera datang ke Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat. Bapak Ibu kami hormati, dari bulan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga ada pertanyaan yang masuk kepada kami dari saudari Wulan. Pertanyaannya, Pak, kenapa kakak dan akte terbaru berupa kertas putih? Bapak Ibu kami hormati, khususnya saudari Wulan, dapat kami jelaskan bahwasanya berdasarkan Permendagri nomor 109 tahun 2019, seluruh formulir yang digunakan dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan harus menggunakan kertas HPS 80 gram ukuran A4. Kami ulangi, berdasarkan Permendagri nomor 109 tahun 2019, seluruh dokumen kependudukan harus menggunakan kertas HPS 80 kg dengan ukuran A4. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwasanya seluruh dokumen itu di Dukcapil yang diproduksi oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat adalah sebanyak 16 dokumen. Semuanya menggunakan HPS 80 kg dengan ukuran A4, kecuali kartu tanda penduduk dan kartu identitas anak. Selanjutnya juga dapat kami sampaikan bahwasanya Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat juga menyelenggarakan, kami ulangi, juga menyelenggarakan pelayanan secara online sebagaimana telah kami laksanakan beberapa waktu yang lalu, khususnya dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Lahat yang ingin membuat dokumen kependudukan, tidak perlu datang ke Dinas Dukcapil, dapat menghubungi nomor-nomor yang pernah kami sampaikan melalui halaman muka Facebook beberapa waktu yang lalu. Mana nomornya? Kemudian juga Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Lahat juga dapat mencetak sendiri di rumah atau melakukan cetak sendiri di rumah dengan menggunakan kertas HPS 80 kg dengan ukuran A4.
bagi mereka yang ingin mengurus dokumen kependudukan secara online. Bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan yang online bukan? Ya. Bisa. Online ini kan ada kata online kan? Online itu kan bisa cetak dewek. Bisa. Ah, bisa. Tapi bisa jelasin ya? Ya, ya. Kami sampaikan proses pengajuan dokumen kependudukan di mana Bapak Ibu bisa mencetak sendiri di rumah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencetak dokumen kependudukan secara online menggunakan kertas A4 80 gram dibutuhkan email warga yang aktif, sehingga saat dokumen tersebut sudah bisa dicetak atau sudah publis, dokumen tersebut akan terkirim langsung ke email warga tersebut, sehingga warga tersebut bisa mendownload dan mencetak langsung di rumah masing-masing. Itu saja. Ya. Kalau terhadap syarat untuk pembuatan dokumen tersebut, kita berdasarkan syarat-syarat yang telah kita tetapkan di Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat, bisa melalui WA dan dikirimkan juga nomor HP aktif dan nomor email yang aktif, sehingga apabila dokumen tersebut sudah bisa dicetak akan dikirim langsung ke email Bapak Ibu sekalian. Ada juga pertanyaan dari saudara Marina Fitri Wulandari. Pertanyaannya, Pak, gimana kalau rekaman baru secara online? Untuk rekaman adalah data fisik dari seseorang, sehingga yang bersangkutan harus hadir dan datang ke lokasi perekaman tersebut agar dapat direkam sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan lain-lain. Kalau secara online itu tidak bisa dilakukan. Kemudian dapat kami jelaskan juga, apakah boleh, kami ulangi pertanyaan saudara Aji Putra Skorpion, apakah boleh mengambil KTP L diwakilkan dengan orang yang tidak ada dalam kartu keluarga tapi masih dalam lingkungan keluarga? Jawabnya tidak boleh. Kenapa? Demi keamanan, kepastian, atau kami ulangi, demi keamanan atau kepastian dokumen yang bersangkutan memang betul-betul sampai kepada yang memerlukan. Apabila memang tidak ada anggota keluarga yang ada di dalam kakaknya, atau misalkan orang yang bersangkutan sudah tua tinggal sendiri, bisa dengan membuat surat kuasa yang diketahui oleh lurah atau kepala desa. Jadi ada juga pengecualiannya bagi mereka yang sudah renta atau tinggal sendiri, yang tidak mungkin datang untuk mengambil sendiri, dapat dilakukan dengan membuat surat kuasa bermeterai yang diketahui oleh kepala desa atau lurah. Selanjutnya juga dapat kami sampaikan mengenai kartu tanda penduduk anak atau KTP anak yang kita kenal dengan kartu identitas anak. Kartu identitas anak ini dihimbau kepada Bapak Ibu yang punya putra dan putri yang usianya 0 sampai 17 tahun untuk
segera membuat kartu identitas anak ke Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat. Tidak dipungut biaya. Kami ulangi, tidak dipungut biaya. Kegunaan utama daripada KIA ini adalah untuk menjamin hak-hak anak tersebut apabila di suatu hari nanti mempunyai masalah hukum. Yang kedua, bagi mereka yang sudah mempunyai KIA dapat melakukan rekaman walaupun usianya baru 15 tahun. Kami ulangi, bagi mereka yang sudah mempunyai KIA dapat melakukan rekaman di Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat walaupun apabila usianya sudah 15 tahun. Kemudian nantinya secara langsung bisa dicetak KTPL-nya apabila mereka sudah berusia nantinya 17 tahun plus 1 hari. Bapak Ibu yang kami hormati, masyarakat Kabupaten Lahat yang saya cintai. Bapak Ibu Kabupaten Lahat yang saya hormati. Tadi beberapa sudah menjelaskan. Kemudian juga beberapa pertanyaan dapat masuk pada kami, akan coba kami akomodir. Silakan simak apa yang kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang Untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Hendrian Syah dengan pertanyaan, pada pencetakan online untuk keasliannya diperlukan cap atau tidak? Dalam sistem barcode atau QR kode itu tidak perlu dicap. Untuk mengetahui keabsahan dari dokumen tersebut bisa menyeken dari QR tersebut dengan aplikasi Verides di Play Store. Handphone kita masing-masing tinggal download aja, kita scan, nanti akan muncul keabsahannya. Apabila dokumen tersebut asli, maka akan muncul tanda hijau di aplikasi tersebut. Apabila tidak asli atau palsu, maka akan warning silang tanda merah di aplikasi tersebut. Itu kiranya untuk dapat mengecek dokumen-dokumen yang Dinas Dukcapil keluarkan di Kabupaten Lahat. Dokumen aplikasi tersebut tinggal cek di Play Store dengan nama Verides, VERYDS di Play Store handphone Android saudara-saudara sekalian. Ini ada juga pertanyaan dari Saudara Wulan dengan pertanyaan, maaf Pak, misal KTP Palembang tapi domisili di Lahat, KTPL-nya rusak, mau penggantian ke Palembang jauh dan kurang waktu, bisa tidak mengajukan penggantian lewat Dukcapil Lahat Pak? Jawabannya bisa. Saudara yang bersangkutan datang ke Dukcapil, mengisi formulir yang kita sediakan dengan pernyataan apabila rusak dibuatkan surat kehilangan dari kepolisian. Kalau hilang dibuatkan surat kehilangan dari kepolisian. Kalaupun itu rusak, fisiknya diserahkan ke Dinas Dukcapil. Kita fasilitasi untuk pencetakan KTP yang di luar domisili. Mau KTP Jawa, mau KTP Lampung, bisa kita proses di Dukcapil terdekat dimanapun Anda berada. Dengan syaratan kalau hilang buat surat kehilangan, kalau rusak fisiknya harus ada dan dilengkapi dengan fotokopi kartu keluarga.
Ya, kami saya tegas lagi. Tadi pertanyaan dasar daulat, jawabannya bisa ya. Jadi Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat bisa membantu untuk mencetak KTP walaupun domisilinya tidak di Kabupaten Lahat. Dengan catatan apabila KTP-nya hilang harus membuat surat keterangan hilang dari kepolisian. Apabila KTP-nya rusak, yang fisik KTP-nya diserahkan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat, baru kita bantu untuk mencetak. Baru kita bantu untuk melakukan pencetakan KTP yang dimaksud. Kemudian juga ada pertanyaan, mau tanya Pak, keponakan saya sudah memperbaharui KTP, tapi keponakan saya lagi merantau. Apa boleh saya yang mengambilnya? Tidak boleh, ya. Kecuali bagi mereka yang terdaftar di dalam kartu keluarga. Kami ulangi. Jawabannya tidak boleh, tidak bisa atau tidak boleh, kecuali bagi mereka yang terdaftar di dalam kartu keluarga. Abang, kalau mereka yang surat kuasa bisa. Yang KTP-nya ini Kalau udah KTP, kalau jangan kan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya masyarakat Kabupaten Lahat yang saya cintai, mengacu kepada Permendagri nomor, kami ulangi, Perpres 62 tahun 2019 tentang percepatan administrasi kependudukan. Makanya saya himbau untuk segera melakukan perbaikan dokumen kependudukannya. Apabila Bapak Ibu masih memegang dokumen yang sifatnya sementara seperti surat keterangan, segeralah datang ke Dinas Dukcapil untuk melakukan atau mengganti KTP yang surat keterangan dengan KTP yang asli. Karena pada saat ini belangko KTPL di Kabupaten Lahat tersedia cukup memadai. Kemudian juga dapat kami sampaikan ini ada pertanyaan dari Lena Jaya. Untuk menjawab ini kami dibantu oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Kepada Ibu Hajah Novita kami persilakan. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari saudara Lena Jaya. Kamu sih pertanyaan? Kamu? Kami ulangi pertanyaan pertanyaan dari saudari Lena Jaya. Ya. Pertanyaannya begini, Pak, KTP saya KTP sementara atas nama Sri Mardalena dikeluarkan tahun 2016. Waktu itu KTP saya sudah jadi, tapi salah foto. Setelah habis waktunya, saya kecapil lagi. Sudah beberapa kali saya kecapil, tidak pernah bisa. Maksudnya tidak bisa. Ya. Bisa kijab begini.
Itu sementara atas nama. Untuk menjawab dari pertanyaan saudara Lena Jaya, apabila KTP tertukar foto ataupun ada sebelumnya orang lain berfoto menggunakan nik saudara Sri Mardalena, maka saudara Sri Mardalena dapat mengajukan membuat permohonan untuk penghapusan data rekam, sehingga nanti kita akan kirimkan permohonan saudara tersebut ke Dirjen Dukcapil untuk dihapuskan data perekamannya, dan saudara Sri Mardalena dapat melakukan perekaman ulang kembali. Ya, dengan persyaratan membawa kartu keluarga dan fisik dari suket tersebut, dengan membuat pernyataan dengan materai 6.000 bahwa menjelaskan foto tersebut atau data tersebut bukanlah punya Sri Mardalena. Nanti kita akan bantu kirim ke Dirjen Dukcapil untuk penghapusan datanya. Itu saja. Demikian tadi dijelaskan, apabila saudara Lena kurang begitu mengerti, dapat datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat untuk menanyakannya mengenai permasalahan tersebut, dan segera kita akan bantu. Kami ulangi, ini ada pertanyaan dari saudari Hayani Ica, KTP yang sudah jatuh tempo. Kami sampaikan bahwasanya berdasarkan Permendagri bahwasanya untuk KTP yang tertera jatuh temponya itu tetap berlaku sebagaimana mestinya, tidak perlu diganti kecuali hilang atau rusak. Kami ulangi, untuk KTP yang masih ada jatuh temponya tidak perlu diganti kecuali KTP tersebut rusak atau hilang. Demikian, tetap berlaku sebagaimana mestinya. Selanjutnya juga terima kasih. Bapak Ibu kami hormati, perlu kami sampaikan juga ataukah himbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Lahat, apabila ingin mengurus atau datang ke Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat untuk mengurus dokumen kependudukannya, harus memakai masker dengan mematuhi protokol kesehatan atau dikenal dengan 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Kami ulangi, M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan. Dan M yang ketiga, menjaga jarak. Insyaallah dengan Bapak Ibu disiplin melakukan atau mematuhi protokol kesehatan, kita semua akan diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita perlukan akan dapat terselesaikan dengan berjalan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu kami hormati, masyarakat Kabupaten Lahat, kami juga
menerima kritikan dan saran serta masukan dari Bapak Ibu demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lahat. Kritikan dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan pelayanan yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat. Selanjutnya mungkin ada penambahan mengenai akte dari Ibu Yani Kaida. Silakan tambahan dari Kasih Indah Datang Dukcapil Kabupaten Lahat. Silakan. Terima kasih. Sekedar penambahan untuk pindah, syarat-syarat pindah keluar dari Kabupaten Lahat. Pertama, mengisi formulir permohonan pindah yang ada di kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat yang ditandatangani oleh pemohon. Yang kedua, lampirkan fotokopi KTPL jika ada. Yang ketiga, lampirkan fotokopi KK. Hanya itu untuk pindah antar kabupaten atau keluar Kabupaten Lahat dengan cara mengisi alamat daerah asal Lahat dan mengisi alamat tujuan pindah dengan lengkap. Karena jika tidak lengkap di aplikasi kita tidak bisa diproses surat pindahnya. Dan untuk surat pindah atau kedatangan dari luar Kabupaten Lahat dengan tujuan Kabupaten Lahat cukup membawa surat pindah dari Dinas Dukcapil daerah asal. Nah, untuk sekarang dengan kondisi Covid tidak bisa datang ke daerah asal. Misalkan ada masyarakat yang datanya masih di daerah asal di luar Kabupaten Lahat tapi sudah berdomisili di Kabupaten Lahat, itu bisa kita bantu pindah online antar Dinas Dukcapil dengan melengkapi sama surat permohonan pindah juga, KK daerah asal, KTP daerah asal. Nanti kita bantu pindahnya antar dinas. Terima kasih. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Lahat yang saya hormati, tadi dijelaskan mengenai proses dan mekanisme penduduk Kabupaten Lahat, baik yang mau datang ke Kabupaten Lahat maupun yang akan keluar dari Kabupaten Lahat. Untuk hal-hal yang belum bisa Bapak Ibu tangkap atau Bapak Ibu dengar dengan jelas, silakan untuk menghubungi Kasih Pindah atau Kasih Datang Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat. Selanjutnya juga Kabupaten Lahat, Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat terus berinovasi untuk melakukan perubahan-perubahan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lahat. Di dalam inovasi kami sudah melakukan beberapa kajian-kajian atau perubahan-perubahan terkait dengan perbaikan pelayanan kepada masyarakat, umpamanya percepatan pelayanan, perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk, melakukan perubahan dan inovasi mengenai percepatan pelayanan akan penerbitan dan pembuatan akte, baik itu akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian,
maupun surat-surat keterangan yang berkait dengan dinas atau yang diproduksi oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat. Kami juga terkait dengan inovasi dan pelayanan yang kami laksanakan di Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat dalam rangka menyenangkan atau membahagiakan masyarakat. Kami juga telah melakukan pelayanan ke tempat Bapak Ibu atau yang kami sering sebut pelayanan jemput bola. Kemudian juga kami akan melakukan perekaman ke sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Lahat, khususnya bagi anak-anak kita yang sudah berusia 15 tahun dan telah memiliki kartu identitas anak. Kami ulangi, kami akan melakukan perekaman ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah atas, bagi anak-anak kita yang berusia 15 tahun ke atas, tetapi mereka telah mempunyai kartu identitas anak. Dan nantinya setelah mereka berusia 17 tahun plus 1 hari, bisa langsung kami cetak KTP-nya, sehingga bisa ditukar dari kartu identitas anak atau KIA menjadi kartu tanda penduduk elektronik. Kami juga dalam rangka melakukan pelayanan kepada yang prima kepada masyarakat, kami juga melakukan pelayanan online dengan nomor-nomor yang dapat dihubungi sebagaimana telah kami bagikan beberapa waktu yang lalu, atau nanti akan kami share kembali di halaman muka Facebook. Bapak Ibu yang hormati, kami perjelas lagi sebelum kami tutup. Ini pertanyaan daripada Saudari Yusmalinda Haryani. Kami sampaikan bahwasanya sampai saat ini Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat masih mempunyai belangko KTP yang cukup, kurang lebih 12.000, kami ulangi 12.500 keping. Untuk Bapak Ibu yang masih memegang surat keterangan, silahkan untuk datang ke Dinas Dukcapil untuk mengganti KTP yang kami ulangi, untuk mengganti suket menjadi KTP elektronik. Kami kira ini hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan pelayanan yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat, dan kami sadar betul siaran ini hanya bersifat pemberitahuan, mungkin saja tidak terlalu detail. Apabila Bapak Ibu mengalami hambatan dalam atau kurang mengerti dalam hal pemberitahuan ini, kami persilakan untuk datang ke Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat untuk mendapatkan keterangan yang lebih detail. Kami juga akan melakukan siaran langsung seperti ini di masa yang akan datang. Waktu dan tempatnya nanti kami akan beritahukan lebih lanjut. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Lahat, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat beserta jajarannya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan yang kami punya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.